Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik edisi KGS kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengunjungi salah satu hidden game yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kira-kira seperti apa keseruannya? Langsung saja mari ikuti saya. Mitra Kominfotik, sekarang kita akan menuju Arung Jeram atau River Tubing Botu Kapali. Nah, dulunya untuk menuju tempat tersebut hanya bisa menggunakan VR, namun untuk sekarang sudah bisa menggunakan kendaraan roda 4. Seperti apa keseruan kita menuju tempat ini? Jangan kemana-mana. Sebanyak 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik Senin 9 September 2024 bertempat di ruang sidang DPRD Gorontalo. Proses pelantikan ditandai dengan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf. Diawali dengan pembacaan surat keputusan dan pengambilan sumpah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Prosesi pelantikan kemudian berlanjut pada penandatanganan berita acara secara simbolis oleh anggota DPRD yang diwakili oleh Meike M. Kamaru, Ance Robot, dan Iwayan Sudiarta. Kemudian diakhiri dengan penyematan PIN Lencana Dewan dan penyerahan SK Mendagri Republik Indonesia secara simbolis oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan penjabat Gubernur Rudi Salahuddin kepada Fikram AZ Salilama dan Feni Rosdiana Anwar. PJ Gubernur Rudi Salahuddin berpesan agar 44 anggota DPRD yang terpilih sebagai perwakilan rakyat dapat menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini menurut Rudi perlu selalu menjadi perhatian untuk kedepannya. Rudi juga meminta agar anggota DPRD periode 2024 hingga 2029 ini dapat meningkatkan kembali fungsi DPRD sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni meningkatkan fungsi pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogianya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran. Sejatinya anggota DPRD ada 45 orang. Warsito Somawiono dari Partai Golkar mengundurkan diri sesaat sebelum pelantikan. Anggota DPRD petahana itu diketahui mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo.
Mitra Kominfotik, akhirnya setelah melewati berbagai macam medan dengan jarak tempuh kurang lebih 4 km, kita sudah sampai di River Tubing Botu Kapali. Saya sudah tidak sabar nih mau nyobain fasilitas yang ada di sini. Jangan kemana-mana, kita simak dulu informasi berikut ini. Lapor apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato, Jumat 20 September tahun 2024. Siap dimulai. Dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menggelar apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di lapangan Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Jumat 20 September 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, menghadiri sekaligus menjadi pembina pada apel tersebut. Sebagai garda terdepan dalam mendeteksi gangguan yang timbul dalam masyarakat, Sofyan berpesan agar momentum apel siaga dapat dijadikan sebagai sarana silaturahmi dan koordinasi para satlinmas antar kota kabupaten. Ia juga mengingatkan kerawanan dalam masyarakat yang perlu diwaspadai menjelang pilkada serentak seperti berita hoaks, money politik, isu SARA, dan netralitas ASN. Penyelenggaraan apel siaga Satlinmas kali ini bertujuan mewujudkan Satlinmas yang handal, humanis, berdedikasi dan tegas, sebab ke depan ini Satlinmas secara strategis sangat berperan aktif terhadap ketentraman dan ketertiban serta perlindungan kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, Kasatpol PP Provinsi Gorontalo Mas Ran Rauf menyampaikan Provinsi Gorontalo kini telah memiliki 7.150 personil Linmas yang sudah terdata dan memiliki SK dari masing-masing kepala daerah. Adapun para aparatur Linmas ini telah menjalani latihan dasar yang diperoleh dari Satuan Damkar, Basarnas, dan Satpol PP. Turut hadir Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pohuwato. Usai pelaksanaan apel juga dilaksanakan penyerahan hadiah lomba Satlinmas antar kota kabupaten. Mitra Kominfotik, selain River Tubing, di Desa Wisata Bihe ini juga menyediakan camping ground atau area berkemah. Dan sebenarnya untuk area berkemah ini ada di atas bukit, tapi berhubung di area ini dekat dengan sungai, maka saya dan tim KGS memilih untuk menginap di sini malam ini. Mitra Kominfotik, ikuti terus keseruan tim KGS liburan kali ini dan kita simak dulu informasi berikut. Letkol Infanteri Mahaselomo resmi menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri atau Danyonif 713 Satyatama Gorontalo. Sebelumnya Batalion Infanteri yang berada di bawah Komando Korem 133 Nani Wartabone ini dipimpin oleh Letkol Infanteri Ambariantomo yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Komando dan Secaba Rindam 13 Merdeka. Serah terima jabatan antar keduanya dihadiri oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang dipimpin langsung oleh Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro, berlangsung di markas Batalion Infanteri 713 Satyatama, Rabu 18 September 2024. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro menjelaskan bahwa serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi
yang berkaitan dengan pembinaan personil dan pembinaan satuan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas satuan serta pengembangan karir perwira yang bersangkutan. Pada konteks pembinaan satuan, pergantian jabatan dimaksudkan sebagai bentuk penyegaran lingkungan satuan untuk memunculkan kreativitas dan inovasi. Khusus pembinaan personil, pergantian jabatan dimaksudkan untuk lebih memantapkan kualitas manajerial kepemimpinan, memperluas wawasan, dan memperkaya pengalaman seorang perwira. Dan Rem 133 Nani Wartaboni juga turut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Infanteri Ambariantomo. Ia berterima kasih atas segala kinerja, tanggung jawab, dan prestasi yang ia berikan selama menjabat di Danyonif 713 Satyatama. Di tempat yang sama, Letkol Infanteri Mahaselomo mengungkapkan suatu kehormatan besar bagi dirinya bisa bertugas di Gorontalo. Ia berharap bisa mendapat banyak bimbingan dan arahan dari seluruh stakeholder agar bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sebelumnya telah diperoleh Danyonif 713 Satyatama. Mitra Kominfotik, inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Saya akan langsung mencoba sensasi bermain arung jeram. Tapi sebelumnya saya mau pakai alat keselamatannya dulu, ada helm sama face safety-nya. Dan perlu Anda ketahui, Mitra Kominfotik, untuk bermain arung jeram ini sudah sepaket dengan alat keselamatannya hanya Rp15.000 saja. Murah kan? Wisata Bihe, jaya, jaya, jaya. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim membuka lokakarya sinkronisasi program kegiatan OPD Mitra dengan rencana kerja tahunan program skala 2024 hingga 2025 di Ballroom Mana Cafe Jumat 20 September 2024. Lokakarya kali ini untuk menyelaraskan program kegiatan OPD agar dapat bersinergi dan dikolaborasikan dengan kegiatan skala. Sofyan menjelaskan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini mengalami kendala khususnya keterbatasan pagu tahun 2025 yang turun menjadi 1,6 triliun rupiah. Di samping itu Pemprov juga harus mendukung program nasional yang masuk dalam beban APBD. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi kehadiran skala yang cukup membantu pemerintah dalam memfasilitasi program yang tidak bisa difasilitasi oleh anggaran OPD. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program ini, saya kira kalau kita merunut ke belakang, sebetulnya program dan kegiatan ini yang paling menentukan Bapak Ibu keberhasilan dari kebijakan yang kurang susun. Sehingga hari ini Bapak Ibu kita berada di waktu yang sangat bagus sekali, sangat tepat Bapak Ibu kita mendiskusikan bagaimana mensinkronkan saya kira program yang ada di skala, yang disupport oleh skala, termasuk juga program yang ada di OPD masing-masing Bapak Ibu. Sofyan menambahkan ada beberapa target output yang perlu menjadi prioritas untuk dicapai sesuai dengan rencana kerja tahunan skala. Output tersebut antara lain peraturan kepala daerah tentang PDRB dan desain peningkatan PAD, penyiapan rancangan RPJMD 2025 hingga 2029 Teknoratik, hak akses data Reksosek. Regulasi lainnya yang masuk target output yakni Perda Pengarus Utamaan Gender, Perkada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Satu Data Daerah, dan Rencana Aksi Penerapan SPM.
tim KGS bermain rifting Botu Kapali. Bagi Anda yang tertarik bisa langsung berkunjung ke Desa Wisata Bingke, tepatnya di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Devin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala bersama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar workshop peningkatan kapasitas pengelola data bertempat di Hotel Fox, Kota Gorontalo, Rabu 18 September 2024. Skala yang merupakan program kerjasama Australia-Indonesia, salah satu fokus pendampingannya mengenai ketersediaan dan penyajian data di daerah. Acara yang dibuka oleh pelaksana harian Sekda Prof. Handoyo Sugiharto itu dihadiri oleh Wali Data OPD. Turut hadir Provincial Lead Skala Ahmad Jalil, Kadis Kominfotik Rifli Katili, dan Kepala BPS Gorontalo Muhammad Tuhanif. PLH Sekda Prof. Handoyo Sugiharto menyebut peningkatan kapasitas pengelolaan data ini sangat penting untuk kualitas layanan pemerintahan yang lebih baik. Peserta diharapkan mampu menyusun standar data dan metadata di semua OPD. Handoyo berharap Pemprov Gorontalo semakin baik berkontribusi untuk program Satu Data Indonesia. Semua peserta diminta untuk serius mengikuti workshop yang digelar selama 2 hari. Pada kesempatan tersebut diserahkan juga penghargaan bagi 14 OPD Pemprov Gorontalo sebagai produsen data kolaboratif dan responsif dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Rifli Katili menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada OPD yang telah menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral ke BPS. Kegiatan statistik ini kemudian diverifikasi dan divalidasi sehingga terbit rekomendasi statistik dari BPS. 14 OPD penerima penghargaan statistik yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kominfo dan Statistik. Berikutnya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi.